Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengotomatisasi dokumen, yaitu melakukan penomoran halaman serta membuat daftar isi secara otomatis. Nah, teman-teman pasti memerlukan dokumen untuk melakukan penomoran halaman serta membuat daftar isinya. Nah, dokumen yang kita gunakan kali ini adalah sebuah outline dari sebuah proposal yang dimana tuh di dalamnya terdapat covernya. Selanjutnya ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, serta bab-bab pembahasannya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan penomoran dari dokumen ini. Kira-kira bagaimana sih cara teman-teman? Nah, teman-teman, pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah klik sisipkan, kemudian klik nomor halaman, dan kemudian klik bawah halaman. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan untuk posisi nomor halamannya, bisa di kiri, tengah, atau di sebelah kanan. Dan saya akan memilih di bagian tengah saja. Nah, teman-teman, untuk sebuah proposal sendiri, untuk bagian cover itu tidak diperlukan nomor, nomor halamannya. Dan juga untuk bagian lembar pengesahan akan berbeda dengan penomoran halaman dengan bab-bab pembahasannya. Nah, biasanya untuk lembar pengesahan itu ditandai dengan nomor halaman berupa angka Romawi, dan juga untuk bab-bab pembahasannya itu biasanya ditandai dengan angka-angka. Jadi, kira-kira bagaimana sih cara mengubahnya? Karena kan ketika kita menginput nomor halaman, secara otomatis semua halaman itu akan um, terinput dengan angka-angkanya. Jadi, caranya untuk mengubahnya, yang pertama teman-teman bisa klik 2 kali pada lembar pengesahan, selanjutnya klik tata letak, dan kemudian klik pemisah, dan klik halaman berikutnya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik 2 kali di bagian lembar pengesahan, di bagian penomoran halamannya, dengan cara klik 2 kali. Oke, dan kemudian kita blok, dan kita klik nomor halaman dan melakukan format nomor halamannya. Dan format nomor halaman ini diubah menjadi angka Romawi, dan penomoran halamannya kita klik mulai pada, dan diketik untuk angka Romawi 1. Oke, selanjutnya kita klik OK. Dan teman-teman perlu diperhatikan untuk di bagian pautkan ke sebelumnya itu dihilangkan ya teman-teman, agar tidak terikut inputannya. Oke, jadi kita klik untuk dihilangkan. Jadi untuk di bagian lembar pengesahan sudah otomatis berubah menjadi angka Romawi gitu teman-teman. Dan untuk halaman selanjutnya berubah menjadi angka Romawinya juga teman-teman. Dan untuk bagian covernya kita akan delete untuk nomor halamannya. Oke. Oke, sudah dijahit. Dan kita akan lanjut ke bagian bab pembahasan. Dan sebelum yang tadi saya katakan, untuk bab pembahasan biasanya ditandai dengan angka. Oke, jadi bagaimana sih kita merubahnya teman-teman? Nah, caranya sama aja untuk melakukan perubahan di bagian bab pembahasannya. Jadi teman-teman klik bab ini, oke, kemudian klik tata letak dan pemisah, kemudian di halaman berikutnya. Oke, teman-teman bisa scroll ke bawah dan mengubah bagian nomor halaman di bagian bab satunya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik 2 kali dan di blok, dan kemudian klik nomor halaman dan melakukan format nomor halaman, dan format nomor ini diubah ya teman-teman jadi angka biasa 1, 2, dan 3, dan klik ini untuk diaktifkan mulai pada di bagian angka 1. Jadi kemudian klik OK. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk dihilangkan, ditautkan ke sebelumnya. Oke, jadi untuk penomorannya bagian bab pembahasan sudah diubah menjadi angka ya teman-teman. Dan kembali lagi, di bagian akhir ini terdapat daftar pustaka serta lampiran. Caranya sama juga teman-teman, jadi teman-teman bisa melakukan penomorannya dengan cara klik 2 kali pada daftar pustakanya,
klik tata letak, dan klik pemisah, dan halaman berikutnya. Oke, jadi teman-teman bisa klik lagi di sini, klik 2 kali, di blok, kemudian klik nomor halaman, dan format nomor halaman. Dan kembali lagi diubah ke 3, ke Romawinya 1, 2, 3 gitu. Dan dimulai pada, karena di awal itu sudah terdapat berpengesahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak, itu jumlahnya 4, berarti kita mulai dari angka Romawi 5. Oke, K5, jadi kita klik OK. Oke, dan jangan lupa untuk dihilangkan, tautkan ke sebelumnya. Oke, jadi selesai. Untuk penomoran halaman sudah terinput dengan baik, sesuai dengan penandaan setiap bagiannya, teman-teman. Dan setelahnya kita tutup header dan footer. Oke, jadi untuk nomor halaman sudah selesai diinput dengan baik. Selanjutnya, kita akan melakukan membuat daftar isi secara otomatis, teman-teman. Nah, daftar isi secara otomatis bagaimana caranya? Yang pertama, kita balik ke bagian atas setelah cover, oke? Jadi, untuk bagian ini, untuk gambar pengesahannya, caranya adalah kita blok aja nih si bagian lembar pengesahannya. Caranya, kita blok bagian sini, dan kemudian kita ke style yang ada di sini. Dan untuk judulnya itu kita pakai di style judul 1. Nah, pastikan ini masih bentuknya berantakan ya teman-teman, dan tidak sesuai dengan format yang kita inginkan. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan cara klik kanan, dan ubah, dan teman-teman bisa ubah nih sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya bakal mengubah jadi untuk fontnya itu Times New Roman, dengan fontnya itu kita cukup di 13 saja teman-teman, dan warnanya kita ganti untuk warna hitam. Oke, dan untuk posisi penempatannya kita taruh di center atau tengah. Dan jangan lupa kita bold. Oke, setelah sudah, kita klik OK. Oke, selanjutnya sama saja untuk judul-judul lainnya di page selanjutnya, seperti kata pengantar, kita blok lagi teman-teman, terus kita klik judul 1 karena format yang tadi sudah kita ubah itu sudah terotomatis akan tersimpan di bagian style ini dengan judul 1. Kita klik lagi teman-teman, oke, sudah terinput, dan daftar isinya juga, dan ini dilakukan sampai page terakhir untuk pemberian style di bagian judulnya teman-teman. Oke, untuk bab 1, dan ini untuk bab 2, dan ini untuk bab 3. Kita klik oke, dan daftar pustaka serta lampiran. Oke, sudah. Untuk judul sudah terotomatis berubah semua menjadi headline 1 atau judul 1. Selanjutnya teman-teman, setelah kita melakukan pemformatan di bagian judul setiap babnya, teman-teman juga harus melakukan pemformatan di bagian subbab dari bahasannya. Teman-teman bisa melakukan dengan cara yang pertama, kita blocking dulu di bagian kata-kata dari subbabnya, kemudian klik style-nya di bagian sini menjadi judul 2. Nah, judul 2 ini aku sudah membuat ini, cuman kita perlu mengubahnya lagi teman-teman. Kita ubah, terus kita ganti nih teman-teman untuk fontnya, kita ubah jadi Times New Roman, terus kita ubah ke nomor 12, terus di bold, terus warnanya diubah jadi warna hitam. Dan untuk pemformatan nomornya, teman-teman bisa ganti nih teman-teman, bisa menjadi format-format seperti ini. Tapi saya akan mengubahnya menjadi tetapkan nomor format baru. Terus kemudian teman-teman bisa menghapus bagian awalnya seperti ini, 1.1. Oke. Kemudian angkanya sudah ada. Oke, perataan kiri ya teman-teman. Perataan
kiri. Atau lebih baik di tengah aja, oke. Terus klik oke. Sudah berubah. Oke, sudah berubah. Kita klik oke. Klik oke, kita klik oke lagi teman-teman. Nah, terus kita klik oke. Dan di bagian sini perlu dihapus teman-teman. Gitu. Dan ini berlaku untuk sebab-sebab yang itu teman-teman. Kita klik lagi di sini. Oke, nah ini sudah terotomatis akan menguruti sesuai dengan urutan awalnya. Jadi kita hapus lagi sebelah sini. Terus di bagian ini kita blok dua ini juga nggak apa-apa teman-teman. Kita blok, kita klik sini. Nah, sudah berubah kan teman-teman jadi otomatis ya. Jadi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan jangan lupa ini dihapus ya teman-teman. Nah ini untuk bab 1 dan untuk pemformatan di bab 2 juga sama teman-teman. Kita blok lagi. Tapi kita perlu membuat gaya yang baru ya teman-teman, style yang baru. Jadi teman-teman bisa klik buat gaya. Terus nama gayanya misal kita tulis bab 2. Oke, terus kita ubah. Di sini kita gaya berdasarkan. Gaya berdasarkannya itu kita ikutin di judul 2. Oke. Nah, untuk pemformatannya sendiri kita ubah nih teman-teman penomorannya. Kita ubah, kita tetapkan format nomor baru. Kita ubah nih depannya menjadi 2.1. Karena kita lagi di bab 2. Oke, kita klik oke. Nah, biasanya sudah berubah, kita klik oke. Nah, sini akan berubah kan teman-teman, jadi 2.1. Ketika sudah, kita tinggal klik oke. Nah, sama teman-teman, kita harus menghapusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, terus teman-teman juga bisa nih, blok langsung dua ini, misalkan. Tinggal di judul 2-nya. Oke, di bagian ini bab 2-nya teman-teman, jangan keliru teman-teman. Karena pemformatan antara judul 2 yang ini untuk bab 1 dan ini untuk bab 2 ya teman-teman. Jadi untuk pemformatannya pasti beda karena bagian bedanya di bagian format penomoran awalnya teman-teman. Jadi klik lagi bab 2. Oke, sudah. Jadi sudah tinggal kita hapus saja di bagian sininya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana teman-teman kalau misalkan di dalam subbab itu masih ada subbab lagi teman-teman. Nah, cara yang sama juga teman-teman. Subbab yang ini kita pakai di judul yang baru. Dimana judul yang 3 kita gunakannya. Terus kita ubah nih pemformatannya teman-teman. Teman-teman bisa mengubahnya sama seperti tadi. Bisa mengubah fontnya. Terus ukuran fontnya jadi 12. Terus font ininya boldnya bisa di bold atau enggak, itu sesuai keinginan. Mana diganti dan untuk penomorannya nih, jangan lupa teman-teman. Tetapkan nomor format yang baru dan kita tambah lagi nih teman-teman setelah depannya 2.1.1. Oke, kita klik oke. Sudah, kita klik oke lagi teman-teman. Nah, ini masih belum bisa keubah kan teman-teman. Jadi teman-teman klik lagi di sini. Kita ulangi lagi, coba sekali lagi. Tetapkan nomor format yang baru. Nih, sudah. Jika sudah, berarti teman-teman tinggal klik OK. Nah, klik OK. Klik OK lagi teman-teman. Nah, sudah. Jadi teman-teman bisa menghapus di bagian sininya. Nah, oke. Ini bisa kita menjorok ke dalam. Kita tinggal klik tab aja. Nah, sudah kan? Nah, berlanjut di bab 3 juga sama teman-teman. Karena bab 3, jadi teman-teman bisa nih untuk subbabnya. Teman-teman buat gaya yang baru lagi. Buat gaya, klik. Terus untuk gayanya bab 3 misalkan. Terus kita ubah. Dan kita gaya berdasarkannya itu mengikuti lagi judul 2. Jangan lupa. Dan ini tinggal diformatin penomoran depannya menjadi 3.1, 3.2 sampai seterusnya. Nah, kita ubah jadi angka 3. Oke, sudah kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, ini sudah berubah kan teman-teman di 3.1 seperti itu. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, terus teman-teman jangan lupa kita hapus agar tidak terjadi double.
Nah, teman-teman bisa langsung di blok semuanya. Terus ingat untuk memilih 3.1 sesuai dengan bab yang kita sudah namain tadi, sesuai dengan formatnya masing-masing teman-teman. Jika sudah, kita tinggal klik selesai. Nah, jangan lupa dihapus di bagian sininya, karena ini kan hanya penanda saja teman-teman, agar tidak terjadi kekeliruan di dalam pemberian judul subbabnya. Nah, jika sudah semua diformat sesuai dengan tempatnya dan keinginannya, kita balik lagi nih ke page daftar isi. Karena kita akan membuat daftar isinya secara otomatis ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kita sudah kembali ke page daftar isi, kita klik referensi, kemudian kita klik daftar isi, dan daftar isi secara otomatis yang pertama. Itu teman-teman. Bisa sih untuk yang isi otomatis 2, tapi saya akan memilih daftar isi otomatis yang pertama. Ini ya teman-teman. Tinggal kita klik. Oke, jadi deh untuk daftar isinya teman-teman. Nah, daftar isinya juga sudah rapi nih teman-teman, sesuai dengan penomoran halamannya teman-teman. Nah, di sini bagian isinya bisa kita hapus ya teman-teman. Sorry. Oke. Nah, kita klik 2 kali aja. Jangan sampai ke blocking seperti itu. Kita klik, kita hapus, kita lihat. Oke. Sudah selesai untuk pembuatan daftar isinya secara otomatis. Begitu teman-teman. Mungkin sekian dari pelaksanaan tutorial otomatisasi dokumen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.